400 gram pada sebuah baskom, lalu tambahkan dengan bumbu yang kita haluskan tadi serta ditambah dengan daun bawang yang udah dicincang halus dan juga ayam yang sudah dichopper. Untuk seasoningnya aku pakai bumbu bubuk, kaldu bubuk 1 saset, kemudian saus tiram dan juga garam serta gula pasir. Untuk rasanya ini harus asin ya, karena nanti akan ditambah dengan tepung aci. Kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya aromanya lebih sedap, aku tambahkan dengan 1 sendok makan minyak wijen. Kita campurkan pada terigunya. Setelah itu kita aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kemudian kalau semua bumbunya sudah tercampur merata, kita siram dengan air yang benar-benar mendidih. Untuk airnya kurang lebih 600 ml. Jika adonannya sudah tercampur dengan air sampai seperti ini, bisa kita tambahkan dengan tepung aci ya. Masukkan tepung aci secara bertahap. Lalu kita aduk-aduk sampai tepung aci dan terigunya tercampur merata membentuk adonan yang bisa dibentuk. Ini aku pakai tangan, tangannya udah bersih ya. Kira-kira sampai tercampur seperti ini aja udah cukup. Lalu aku siapkan garpu 2 buah karena akan dibentuk kriwil. Begini ya cara membentuk ciloknya supaya hasilnya kriwil. Ditekan-tekan aja seperti ini dengan menggunakan 2 buah garpu. Ya, setelah itu kita siapkan air sampai benar-benar mendidih. Masukkan ciloknya, kita rebus sampai mengapung. Kalau sudah mengapung, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini udah mengapung, udah matang ciloknya, kita angkat ya. Hasilnya seperti ini, ciloknya kriwil kan. Lalu kita siapkan kurang lebih 150 gram kacang tanah. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan atau sampai kacang tanahnya cukup matang. Lalu kita angkat. Setelah itu kita siapkan juga bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kita goreng sebentar. Oh ya, pakai kemiri juga ya. Kemudian kita angkat lagi dan kita tiriskan. Lalu semua bumbu ini kita chopper atau kita blender, kita haluskan sampai seperti ini. Setelah itu bumbunya sudah halus, kita goreng kembali. Setelah itu aku tambahkan 1 gelas air dan aku masak kembali sampai matang. Untuk bumbunya aku pakai gula jawa atau gula merah kurang lebih 50 gram. Kemudian juga
Untuk seasoningnya ada kaldu bubuk, garam, serta gula pasir. Aku juga pakai daun jeruk supaya bumbunya ini lebih wangi ya. Kemudian setelah itu tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis dan kita aduk merata. Nah, ini supaya bumbunya itu cantik warnanya. Aku juga pakai saus tomat serta sedikit saus cabai. Tapi ini enggak terlalu pedas ya, karena untuk bocil-bocil. Kemudian aku masak sampai bumbu kacangnya ini menyusut airnya seperti ini airnya udah menyusut. Nah, setelah itu kita masukkan cilok yang tadi udah kita masak dan kita aduk-aduk sampai ciloknya tercampur merata dengan bumbu kacangnya. Ini ciloknya enak banget ya, dijamin tetap empuk walaupun udah dingin. Nah, ini dia ciloknya udah matang ya, dengan bumbu kacang yang enak banget tuh, bumbunya melimpah. Rasanya pasti enak banget. Dan ini kalau mau kita jual seharga 1.000 bisa diisi 1 plastik 3 piece atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Ini aku pakai sosis merek Belfood yang ukuran panjangnya kurang lebih 16 cm dan harga per piece-nya itu jatuh di Rp1.200. Kita buka dulu kulitnya, kemudian akan kita potong-potong. Satu bagian kita potong dulu menjadi 2 seperti ini, lalu kita potong lagi menjadi 4 seperti ini. Jadi satu sosisnya akan mendapatkan 8 piece ya, jadi 8 potong gitu. Jadi untuk perkiraan modal satu piece-nya nanti hanya menggunakan sosis seharga Rp150. Dari 5 buah sosis tadi akan menghasilkan 40 potong sosis seperti ini ya. Lalu kita siapkan terigu kurang lebih 5 sendok makan, tambahkan 1/4 sendok makan garam, lalu setengah sendok makan kaldu bubuk, lalu setengah sendok makan baking powder, aduk merata, lalu kemudian tambahkan air sampai terbentuk adonan yang konsistensinya itu kental ya. Jadi airnya jangan terlalu banyak agar supaya nanti sosisnya itu terbalut dengan terigu secara sempurna. Kalau adonannya terlalu cair, nanti terigunya itu susah melekat pada sosisnya. Jadi ini kita gunakan terigu yang kental seperti ini ya, supaya nanti si terigu ini, adonan terigunya itu melekat pada sosisnya. Nah, kentalnya sampai seperti ini ya, ini udah cukup, udah bisa kita gunakan. Kemudian kita masukkan sosisnya ke dalam tepung terigu. Ini saya menggunakan penjepit seperti ini, tapi agak susah. Ternyata kalau pakai jepitan seperti ini sosisnya itu jadi patah ya. Jadi lebih baik kita pakai sendok aja. Begini aja dengan menggunakan sendok ternyata sosisnya lebih aman, tidak patah.
Lalu kita masukkan ke dalam panir crumble seperti ini ya. Ini aku beli satu plastiknya, satu bungkusnya itu seharga Rp9.500, kurang lebih mungkin ada seperempat ya, seperempat kilogram, dan itu nanti untuk seperempat kilogram itu bisa menghasilkan 40 piece. Untuk perkiraan modalnya cek di deskripsi boxnya ya. Masukkan seperti ini cara yang pertama. Setelah dibalur dengan terigu, kita masukkan ke dalam tepung panir, kemudian kita aduk-aduk seperti itu tadi ya. Kita lakukan secara berulang sampai sosisnya habis. Atau menggunakan cara yang kedua seperti ini, digoyang-goyangkan wadah crumble-nya, jadi tidak menggunakan tangan ya, itu lebih efektif juga. Jadi silakan teman-teman pilih mau dibalurkan atau digoyang-goyangkan, itu lebih mudah. Nah, ini hasilnya banyak ya, 40 piece jajanan atau 40 piece sosis crumble seperti ini. Kemudian siapkan minyak goreng, bisa langsung kita goreng atau kita diamkan dulu di dalam kulkas, atau bisa juga kita jadikan frozen ya. Kalau mau langsung kita goreng aja si sosis crumble-nya sampai berwarna kecoklatan ya, sampai sosisnya benar-benar matang. Kurang lebih sekitar 10 menit itu sudah matang. Ini jajanannya unik ya, belum ada atau masih jarang banget yang bikin, belum ada yang bikin. Jadi bisa dijadikan ide jualan untuk bunda-bunda semuanya. Jangan lupa dibalik agar sosis crumble-nya matang merata ya. Nah, ini udah matang, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Ini dari bentuknya aja menarik banget, kayak nugget Gensler yang mahal gitu, padahal ini cuma sosis yang dibalut dengan panir crumble, dan pastinya akan disukai oleh anak-anak, diserbu oleh para bocil, apalagi kalau kita jual di kantin sekolah, pastinya banyak anak yang suka banget dengan jajanan ini karena memang unik dan juga belum ada yang jual. Bisa untuk jadi ide jualan, untuk harga jual disesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Bisa kita jual seharga 1.000 atau Rp1.500, itu sudah bisa ya. Kita coba dulu bagaimana rasanya. Kita makan menggunakan cocolan saus sambal seperti ini. Bismillah, kita coba. Rasanya tuh enak banget, gurih ya, di luar crispy, gurih tepungnya dan juga lembut dari sosisnya. Pokoknya enak banget, apalagi kalau dimakan selagi hangat seperti ini, rasanya enak banget. Ditambah dengan saus, pastinya mantap banget ya. Ini aku bikin cuma setengah resepnya ya, jadi siapkan 2 butir telur ukuran sedang,
Lalu kita kocok lepas sampai tercampur merata aja ya, dikocok sebentar aja, nggak perlu lama-lama, sampai kira-kira telurnya dan kuning dan putihnya itu benar-benar tercampur merata. Ini udah cukup, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian pada mangkuk yang lain kita siapkan 125 gram tepung aci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk, serta setengah sendok makan merica bubuk atau lada bubuk ya. Kemudian kita campurkan sampai bahan-bahan ini tercampur merata. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga segala urusannya dimudahkan. Lalu kita tambahkan 250 ml air, tapi masukkannya secara bertahap, sedikit dulu sampai tepung acinya ini tercampur dengan air. Kita aduk-aduk merata sampai semua tepungnya ini larut dalam air ya. Baru kemudian kita masukkan kembali sisa airnya. Lalu masukkan kocokan telurnya ke dalam larutan tepung aci, kemudian kita kocok-kocok sampai atau kita aduk sampai tercampur merata. Agar adonan lebih halus bisa kita saring ya setelah tahap ini. Ini tadi aku saring setelahnya, tapi maaf tidak kerekam ketika menyaring. Jadi setelah diaduk-aduk seperti ini, aku lanjutkan dengan disaring karena masih ada bagian putih telur yang belum terlarut dengan adonannya. Siapkan minyaknya agak banyak ya, dan untuk minyaknya itu harus benar-benar panas. Kalau tidak panas, dan apinya juga cukup besar ya, kalau tidak panas nanti nggak jadi gitu. Jadi benar-benar panas. Dan ini adonan yang udah aku saring, diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam minyak. Caranya ambil 1 centong adonan, kemudian kucurkan di atas minyak yang sudah sangat panas seperti ini. Kemudian goreng sebentar atau kita biarkan beberapa, mungkin sekitar 5 detik atau beberapa detik, baru kemudian kita gulung dengan cepat seperti ini ya. Putar-putar bagian lidinya secara cepat. Lalu kita tiriskan seperti ini. Nah, ini hasilnya udah jadi. Ini masih setengah matang ya. Lalu kita tiriskan. Lanjutkan lagi. Kita ambil 1 centong adonan, kemudian kita kucurkan di atas minyak yang panas. Biarkan beberapa detik. Kemudian kita gulung dengan menggunakan tusukan sate. Caranya seperti ini, dan ini tuh gampang banget. Adonannya itu mengikuti secara otomatis ya kalau konsistensinya pas, jadi minyaknya juga panas, jadi seperti ini mudah banget. Nah, ini dia untuk yang kedua udah jadi. Sekali lagi aku ulangi ya supaya teman-teman mudah bikinnya, dan ini emang mudah, nggak usah takut gagal karena gampang kok. Nah, kita kucurkan di atas minyak, kemudian siapkan tusukan sate ya. Tusukannya yang
kokoh ya, jangan yang letoy, nanti susah untuk muternya. Nah ini langsung kita putar secara cepat seperti ini. Nah gampang banget kan ya. Terus kita tiriskan. Nah udah kayak gini aja, ini udah jadi dan kita tiriskan terlebih dahulu. Nah ini hasil semuanya dari setengah resep itu dapat 21 tusuk ya, banyak kan. Kalau satu resep penuh dengan 4 telur itu bisa menghasilkan sekitar 40 tusuk. Bener ini setengahnya 21 tusuk. Kemudian kita goreng kembali sampai benar-benar matang atau sampai crispy. Kalau misalnya mau kita jadikan frozen food, tadi ketika baru digoreng pertama itu sudah dingin, bisa kita masukkan kulkas dan kita goreng keesokan harinya. Tapi kalau langsung tinggal kita goreng kembali ke dalam minyak yang tadi digunakan untuk membuat adonan pertama. Kita goreng sampai berwarna benar-benar kecoklatan dan teksturnya itu crispy gitu ya, kering. Jangan lupa dibalik-balik agar tidak gosong ya. Nah kalau udah warnanya udah coklat, udah keemasan seperti ini tuh, itu udah matang, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Dan ini tuh beneran nggak menyerap minyak ya, tuh hasilnya kering dan minyaknya tuh masih banyak, minyak yang kita gunakan tadi masih banyak. Nah ini hasilnya kering, crispy, nggak menyerap minyak sama sekali. Yang penting apinya besar dan minyaknya benar-benar panas ya kita gorengnya. Nah kalau kita jual bisa kita kemas dengan plastik seperti ini, lalu kita tambahkan dengan saus cair ya. Nah begini aja, ini udah enak banget, pastinya laris banget, anak-anak pasti suka, orang dewasa aja suka, apalagi anak-anak ya. Baik, kita coba dulu. Bismillah, rasanya seperti apa? Ini enak banget ya, gurih, rasanya gurih, kemudian luarnya crispy dan dalamnya tuh lembut, kenyal juga karena ada tepung acinya. Oke, ini bisa jadi ide jualan setelah lebaran, enak banget. Semua pasti suka, bisa kita jual 1000-an aja. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.